Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Kita sekarang akan bahas bab 16 kana dan saudarinya, halaman 205. Ibnu Ajurum rahimahullahu taala berkata, fa amma kana, ya, kemudian adapun kana wa akhwatuha dan saudari-saudarinya, fa innaha, maka sesungguhnya dia itu, ya, maksudnya dia itu kana dan saudari-saudarinya, tarfa'ul isma, ya, dia bisa merofakkan isimnya, ya, maksudnya mubtada'nya, ya, bisa merofakkan mubtada isimnya. Wa tansibul khabar, dan menasabkan khabarnya. Wahia, dan dia, yaitu kana dan saudari-saudarinya adalah sebagai berikut, ya, kana biasa diterjemahkan dengan dahulu, ya, atau bisa juga adalah dan lain sebagainya sesuai konteks kalimatnya. Wa amsa artinya pada waktu sore, ya. Wa asbaha, dan pada waktu subuh. Wa adha, pada waktu duha. Wa dhalla, dan pada waktu siang. Wa bata, pada waktu malam. Wa sara, ya, sara artinya menjadi. Wa laisa artinya bukan. Wa mazala, wa man fakka, wa ma fati'a, wa ma bariha, ya. Mazala, man fakka, ma fati'a, ma bariha, ini artinya sama, artinya masih. Tapi yang paling sering dipakai itu mazala. Ya, yang paling sering dijumpai dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab itu mazala. Untuk makna masih. Ya, wa madama artinya selagi. Wa ma tasarrafa minhuma, dan, ya, tasrifan darinya, ya, dari kana dan saudari-saudarinya. Nahwu contohnya kana wa yakunu wa kun, ya. Kana kan bisa ditasrif. Kana kan fiil, ya. Bisa ditasrif kana yakunu kun. Nah, nanti tasrifan kana juga bisa beramal seperti kana. Contoh lagi asbaha, asbaha yusbihu asbih. Ini juga tasrifan dari asbaha bisa beramal, ya, merofakkan mubtada, menasabkan khabar. Taqulu, engkau mengatakan, ya, nih masuk ke contoh. Kana, ya, Zaidun qa'iman. Kana pada waktu itu Zaidun, si Zaid, qa'iman, berdiri, ya. Kana di sini, ya, fiil. Ya, namanya dia fiil nakis. Ya, fiil nakis itu artinya fiil yang tidak cukup dengan satu isim marfu untuk menyempurnakan maknanya. Ya, atau gampangnya kana itu adalah fiil yang butuh, fiil nakis adalah fiil yang butuh kepada mubtada khabar supaya maknanya sempurna. Beda dengan fiil tam. Kalau fiil tam butuh kepada fa'il untuk menjadi sempurna. Kemudian Zaidun, ya, Zaid di sini nama posisinya isim kana sekarang. Qa'iman khabar kana. Laisa amrun syakhisan, ya. Laisa tidak, amr, si amr, syakhisan muncul. Ya, laisa ini fiil, ya, fiil nakis termasuk saudarinya kana. Amrun namanya isim laisa, syakhisan khabar laisa. Ya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Taqulu qama zaidun qa'iman wa laisa amrun syakhisan wa ma asbaha dzalik, wa ma asbaha dzalik, ya. Dan yang semisal dengan itu. Penjelasan, ya. Fungsi kana dan saudari-saudarinya adalah merofakkan mubtada, ya, merofakkan isimnya mubtada, dan menasabkan khabar. Contoh, kana Zaidun qa'iman, ya, waktu itu si Zaid berdiri. Laisa amrun syakhisan, ya, tidaklah amir itu muncul, ya, tidaklah amr itu muncul, ya. Mubtada yang dimasuki fi'il kana namanya berubah menjadi isim kana, dan isim kana ini termasuk kelompok isim yang marfu'. Sedangkan khabar yang dimasuki fi'il kana namanya berubah menjadi khabar kana, ya, khabar kana termasuk kelompok isim yang mansub, ya. Tapi karena pembahasan, ya, isim kana dan khabar kana satu kesatuan, maka dibahas dalam satu tempat di sini di isim marfu. Padahal di sini yang marfu cuman isim kananya. Gitu. Nah, pada contoh di atas, kana Zaidun qa'iman, Zaidun isim kana marfu, qa'iman khabar kana mansub. Pada kalimat laisa amrun syakhisan, ya, amrun di sini isim laisa, syakhisan ini khabarnya, khabar laisa. Nah, kemudian berikut ini lafadz kana dan saudarinya serta contohnya dalam
kalimat. Pertama kana, ini karena bisa diartikan dahulu, waktu itu adalah, ya sesuai dengan konteks kalimatnya. Seperti misalnya di sini, kana syaikhu syaban. Dahulunya kakek itu adalah seorang pemuda. Ya, di sini kita terjemahkan dahulunya, ya. Dan kana di sini berarti fiil, ya, fiil nakis. Asyaikhu isimnya, ya, isim kana marfu, syaban khabar kana mansub. Catatan, ya, karena bisa menunjukkan kejadian yang sudah selesai terjadi. Lihat contoh di atas. Jadi kalau dikatakan kana syaikhu syaban, dahulunya kakek itu adalah seorang pemuda, berarti sekarang dia bukan pemuda lagi tapi udah tua, ya, syekh. Ya, berarti sudah selesai terjadi. Bisa juga kejadian yang masih terus berlangsung, dahulu, sekarang, dan akan datang. Ya, biasanya berkaitan dengan Allah. Misalnya kana Allahu sami'an. Biasa diterjemahkan adalah Allah itu maha mendengar, dahulu, sekarang, dan akan datang. Ya, karena di sini fiil maudhi yang nakis. Allahu lafzul jalalah isimnya marfu, sami'an khabarnya mansub. Kemudian amsa, amsa artinya pada sore hari, pada waktu sore. Misalnya amsa zihamu syadidan, pada waktu sore az-zihamu kemacetan itu syadidan, sangat, ya, sangat luar biasa, sangat macet. Ya, nama posisinya az-ziham ini isim amsa, syadidan khabarnya. Kemudian asbaha, ya, asbahal jawu baridan. Asbaha artinya pada waktu pagi. Ya, asbahal jawu baridan, pada waktu pagi. Al jawu cuacanya, baridan dingin. Ya, asbaha ini fi'il nakis, al jawu isim asbaha, baridan khabarnya. Kemudian adha, ya, adha artinya pada waktu duha. Adha tiflu ja'ian, pada waktu duha anak kecil itu lapar, ya, lapar. Ya, adha ini fi'il maudhi yang nakis, at-tiflu isim adha, ja'ian khabarnya. Kemudian dhalla, ya, dhalla bisa diartikan pada waktu siang atau tetap, ya, sesuai konteks kalimatnya. Tetap atau masih. Dhallal jawu haran, ya, pada waktu siang cuacanya panas. Ya, dhalla di sini fi'il maudhi yang nakis, al jawu isimnya, ya, isim dhalla, haran khabarnya. Kemudian dhallal waladu jalisan, ya, anak laki-laki itu tetap duduk, ya, masih saja duduk atau tetap duduk, bisa, ya, sesuai konteks kalimatnya. Dhalla ini fi'il maudhi yang nakis, al waladu, ya, isim dhalla, jalisan khabarnya. Bata pada malam hari, ya, batan najmu lami'an, pada malam hari bintang itu bersinar. Bata di sini fi'il maudhi, ya, nakis, an najmu isim bata, lami'an khabarnya. Kemudian sara yang artinya menjadi, ya, saral haqqu wadihan, ya, kebenaran itu menjadi terang. Sara fi'il maudhi yang nakis, al haqqu, ya, isim sara, wadihan khabarnya. Laisa artinya tidak, ya, laisan najahu sahlan, ya, sukses itu tidak mudah atau tidaklah sukses itu mudah. Ya, laisa ini fi'il maudhi yang nakis, an najahu isim laisa, sahlan khabarnya. Mazala, ya, artinya masih. Mazala zaidun naiman, ya, mazala zaidun naiman. Mazala, ya, zala di sini maknanya ini huruf nafi, ya, zalanya ini adalah fi'il madhinya, fi'il madhi yang nakis, ya, tapi satu kesatuan dalam menerjemahkan mazala artinya masih. Zaidun ini isimnya, naiman khabarnya, ya. Kemudian manfakka, ya, manfakka tiflu bakian, artinya juga masih, ya, anak kecil itu masih saja menangis, ya, ma huruf nafi, infakka, ya, ini fi'il maudhi yang nakis, al-tiflu isimnya, bakian khabarnya. Kemudian mafati al-talibu nasyitan, ya, masih saja siswa itu rajin, ya, giat atau rajin. Ma huruf nafi, fatiha ini fi'il maudhi yang nakis, al-talibu isimnya, nasyitan khabarnya. Ma barihan najmu lami'an, ya, bintang itu masih berkilauan. Ya, ma huruf nafi, bariha fi'il maudhi yang nakis, an-najmu isimnya, lami'an khabarnya. Kemudian madama artinya selagi. Contoh, la takhruj, jangan kamu keluar, madama selagi al-mataru, hujan itu nazilan turun. Ya, la takhruj ini kan la apa nih? Amil jazm, ya. La nahiyah, amil jazm. Jangan artinya. Takhruj berarti fi'il mudhari yang majzum oleh la nahiyah. Madama, ya, ma di sini
dinamakan dengan huruf masdar, ya, huruf masdar. Kemudian dama ini fi'il maudhi, kemudian al-mataru isimnya, nazilan ini khabarnya, ya. Nah, mungkin ini dulu ya. Dan contoh-contoh yang lainnya kalau antum pengen tambahan contoh ya bisa dibaca di mungkin syarah yang lainnya, bisa antum cari ya. Syarah Ajurumiyah yang lain mungkin di situ ada contoh-contoh yang bisa kita tambahkan di sini ya. Antum tulis saja di sini contoh-contohnya. Yang penting di sini ya minimal kita tahu ada kana dan saudarinya, kemudian kita hafalin arti dari masing-masingnya gitu. Walaupun nggak semuanya nih sering dijumpai ya. Seperti misalnya di sini kan ada kata yang artinya sama seperti mazala, mazala, manfaka, mafatiha, mabariha. Artinya masih, tapi yang sering kepakai itu mazalanya. Yang sering dijumpai dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab. Maka ini harus kita fokuskan untuk dihafal. Ya mungkin ini dulu ya supaya videonya nggak kepanjangan ya. Setelah ini kita akan bahas selanjutnya catatan ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.